Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pada kesempatan siang hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Wabil khusus kepada teman-teman guru saya dan kepada kepala sekolah. Baik, pada pagi hari ini menjelang siang kita akan coba belajar bagaimana cara mengisi e-kinerja di PMM. Dan memang sudah diluncurkan dan kemarin sudah kita dengarkan pelaksanaannya sudah dimulai. Oleh karena itu kita akan coba nih hari cara pengisian e-kinerja di PMM. Baik, kita langsung saja. Kita buka dulu Google-nya, lalu kita ketik PMM. Oke, kita klik Guru Kemdikbud POID ya, sampai seperti ini. Selamat datang di PMM Pelapor Merdeka Mengajar. Kemudian kita buka PMM-nya. Kemudian kita masuk. Oke. Nah, di sini kita menggunakan ID belajar. Contoh kita akan menggunakan salah satu guru di SD Sekar Maritim. Nah, ingat ya, kita menggunakan ID belajar. Jadi jangan lupa passwordnya ya. Jika lupa silakan hubungi operator setempat. Baik, kita lihat di sini ada beberapa ikon ya. Di sini ada bacaan halo, Ena Herawati. Kemudian di sini ada pengembangan diri, pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetisi, dan LMS. Nah, ini ada pengelolaan kinerja. Oke, kita klik ini. Oke, maka kita lihat di sini kita lihat di atas mulai perencanaan kinerja. Nah, ini mulai perencanaan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 31 Januari. Itu mulai perencanaannya. Jadi kita rencanakan dulu apa-apa yang perlu kita rencanakan. Jadi dimulai tanggal 1 sampai dengan 31. Dan ini pun dibagi dua, tanggal 1 sampai dengan 14 itu guru mulai perencanaan, dan tanggal 15 sampai 31 itu untuk kepala sekolah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada beberapa bulan, dan kita tahu bahwasanya untuk kinerja ini itu setiap bulan Juni akan dinilai, artinya per semester atau per 6 bulan sekali. Beda dengan Ekin BKN ya. Kalau Ekin BKN itu penilaian dilaksanakan setahun sekali, setiap bulan Desember baru dinilai oleh kepala sekolah ataupun atasannya, dan bulan Januari itu dicetak dan diserahkan ke dinas untuk tanda tangan dinas. Nah, ini kalau untuk kinerja di PMM itu hanya 6 bulan atau per semester. Jadi setiap bulan Juni itu penilaian. Nah, di sini ada tahap-tahapannya. Di bulan Januari itu perencanaan guru, direncanakan dulu, kemudian dan disetujui oleh atasan. Kemudian di bulan Februari persiapan observasi kelas. Ini kita rencanakan tanggal berapa pelaksanaannya. Nih, mulai diobservasi oleh guru dan kepala sekolah, artinya sudah mulai ada kesepakatan tanggal pelaksanaan. Kemudian di bulan Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, ini mulai pelaksanaan observasinya. Dilanjutkan dengan April Mei, ini pelaksanaan tindak lanjut. Nah, dengan guru dan pemantauan atasan. Sudah selesai ini, di bulan Juni baru ada penilaian atau refleksi. Di sini ya, refleksi penilaian dan penentuan produktivitas kinerja guru. Nah, di sini. Jadi ada 6 bulan yang perlu kita lewati dalam per semesternya. Baik, kita lihat di atas ada bacaan mulai. Ya, kita mulai. Nah, di sini langkah awal kita disuruh mengecek data diri kita. Di sini ada Ibu Ena, NIP-nya, PMS-nya. Kita lihat kalau sudah oke semua, kita klik data sudah sesuai. Tapi kalau ada yang salah, kita klik edit. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat kayaknya cocok, baru kita klik data sudah sesuai. Jika belum, kita klik edit untuk perbaikan. Nah, di sini kita cek lagi untuk meyakinkan betul atau tidak ya. Gitu, betul atau tidak. Mengapa? Karena pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kerja. Nah, ini. Jadi harus benar-benar dicek banget nih. Ya, jadi pastikan jenjang jabatan sesuai karena akan mempengaruhi perencanaan kerja. Kalau sudah selesai, oke, lanjut. Maka dia nanya lagi, benar apa enggak, sudah oke belum. Jangan sampai kita klik data benar tiba-tiba salah
ya. Oke, ini kayaknya udah benar, masih golongan 3C, 3 penata. Oke, skornya di karakter maritim klik, sudah benar. Nah, kalau itu sudah masuk ke indikator. Ini beberapa indikator, kita lihat dulu di rapot pendidikan ya. Kita cek dulu rapot pendidikan Bapak Ibu. Kita cek. Jadi sebelum kita milih poin, kita cek dulu yang mana aja dah. Nah, di sini kita lihat bahwasanya untuk SDN Negeri 1 Karang Maritim ada 2 yang cukup, yang perlu kita perbaiki, dan 1 yang baik. Yang cukup yang pertama adalah manajemen kelas, yang kedua metode pembelajaran. Nah, ini ada 2 yang perlu kita bahas, tapi tidak semuanya ya, satu-satu dulu kita bahas. Oke, sudah kita tahu bahwasanya ada 2, manajemen dan metode pembelajaran. Sini kita klik saya mengerti. Oke, saya mengerti. Kita di sini ada beberapa indikator ya. Nih yang warna hijau apa ya, hijau nih berarti sudah oke. Warna yang begini kita perbaiki nih ya, kita klik yang disiplin umpamanya. Jadi kita ambil yang ini Bu, penerapan disiplin positif. Nah, ini kita ambil ya. Jadi awal kita klik dulu, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, masuklah kita ke pengembangan potensi. Di sini Bapak Ibu, berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607/B1-B1-HK-03/2023, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin nih. Ya, di sininya harus mencapai 32 poin harus per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan lebih semakin baik juga. Kemudian pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda-beda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi nanti poinnya pun beda-beda sesuai dengan tingkat kesukarannya. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini masih 0 dan kita harus mencapai 32 poin. Kalau dia guru penggerak 128 udah oke. Ya boleh artinya kalau yang untuk guru penggerak. Nah, anggaplah kita belum lah ya. Nah, di sini kita akan coba mengisi supaya mencapai poin ke-32. Anggap pertama kita di sini ada rencana hasil kerja, kita klik. Kemudian kita pilih meningkatkan kompetensi melalui berwenang. Ini banyak sekali ini. Ada 4 poin ya, 6 poin. Dia tambah tinggi tambah susah, jadi tambah naik poinnya sampai ke 128 nih ya. Terakhir 128, 36, 24. Nah ini oke. Jadi kita tinggal memilih. Nah, untuk kita SDN 1 Karang Maritim, kita ambil saya yang pertama dulu deh ya. Di sini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Nah, umpamanya di sini kita bisa membuat kegiatan seminar ataupun lokakarya, konferensi, simposium. Dan ingat, sertifikat boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Berarti tanda tangan kepala sekolah yang di sertifikat itu diakui. Nah, oleh karena itu kita ambil saja 1 ya. Nih. Maka di sini udah mendapat 4 poin. Oke. Kemudian kita tambah lagi karena masih kurang 28 poin lagi. Kita klik ininya. Ya, maka nongol ke bawah. Kita cari lagi. Nah, kalau tadi 4 kita naikin dikit deh, 6. Kita ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Nah, ini kita ambil ini. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan kepala sekolah. Nah, ini ya. Nanti kita buat sebuah kegiatan, nanti yang menilai itu bisa kepala sekolah, sehingga kita akan mendapatkan 6 poin ya. Di sini kita akan coba, nanti kita akan buat jadwalnya
kepala sekolah kapan pelaksanaan penilaian akhir nyata sejawat. Nah ini ya, ini kemudian kita lihat berapa, 10 ya, kita cari lagi, tambah lagi ya, kita ambil meningkatkan kompetensi. Nah, ini TMI meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai perangkat ajar yang dihasilkan oleh guru. Nah, ini dan laporan. Oke, ini kita pun juga sama ya, kita buatkan juga nanti formatnya, jadi yang menilai bisa kepala sekolah, bisa guru, sama sejawat, seorang guru. Oke, kemudian tambah lagi di sini kita ambil meningkatkan kompetensi melalui peran caching ini ya. Nah, ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta caching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah dan pengawas lainnya. Nah, ini bisa juga berbentuk sertifikat. Nanti kita buat sertifikatnya, ditantang oleh kepala sekolah juga boleh, nanti kita upload. 4. Nah, jadi tambah menjadi 20 poin, kurang 12 lagi, kurang 12. Nah, yuk kita tambah lagi yang kelima. Sini ya, kita karena kurang 12 ya tadi ya, kurang 12 aja deh, kurang 12. Nah, ini dia, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja dalam berbagai wadah atau ajang. Nah, di sini kita bisa buat kegiatan kayak PSR ya, perkemahan langsung Ramadan bisa. Nah, kita buat piagamnya. Nah, jadi lebih mudah. Nah, kita lihat berapa. Nah, pas 32 poin. Oke, jadi kita akan buat 2 sertifikat dan 1 piagam ya. Jadi 2 sertifikat dan 1 piagam ini kita akan buat. Kemudian nanti begitu. Oke, kalau sudah cukup, berikutnya kita masuk ke tugas tambahan ya. Kita masuk ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini kita akan cari, kalau dia ini kan hanya untuk SMP, untuk SMK ya, kita cari yang semua jenjang ya, semua jenjang. Makanya jadi kepala perpustakaan, bendahara BOS umpamanya ya, itu kita cari. Nah, ini kita ambil ini aja, karena Bu Ena adalah wali kelas, jadi dia sebagai pembina ekstrakurikuler. Jadi meningkatkan kinerja satu mereka melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, itu pramuka. Ini apa pendukungnya, yaitu SK. Nanti TU akan membuat surat keputusan tentang pembina pramuka ya di SDN 1 Karang Maritim. Nah, kita akan buat. Nah, jadi untuk tugas tambahannya, guru-guru bisa memilih sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian kalau untuk bendahara BOS juga ada di sini, tinggal cari aja. Nah, sini ada nih ya. Ada nih untuk bendahara BOS. Iya, ini untuk Dapodik ya. Oke. Setelah itu selesai. Jadi ada 2, pengembangan kompetensi sudah, tugas tambahan sudah. Kemudian kita akan masuk ke perilaku. Oke, kita akan masuk ke perilaku. Perilaku di sini ada berorientasi pelayanan. Kita cari yang mudah-mudah aja, nggak perlu yang susah ya. Di sini ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Bagaimana penerapan perilakunya? Di sini kita ambil mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Nah, jadi apa kebutuhannya? Itu jawaban kita untuk orientasi pelayanan. Kemudian akuntabel ya, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab.
cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Wah, ini nih ya. Yuk, kita ambil aja. Kemudian jawaban kita untuk pelaksanaannya nanti memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Jadi ya datang pagi, pulang sesuai dengan jadwal dan sebagainya. Kompetensi kita ambil pertama aja, menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai. Nah ini. Kemudian ini jawabannya menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Oke, ini untuk kompetensi. Harmonis, ya kita pilih yang menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya. Jadi menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, dan apa pelaksananya nanti itu berlaku adil kepada orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras, dan gender nih ya. Itu untuk yang harmonis. Nomor 5, loyal, memegang teguh moral dan memenuhi peraturan undang-undang yang berlaku. Bagaimana caranya? Ya ini, menghindari tindakan, ucapan, perbuatannya menuju pada perpecahan. Itu gampangan. Adaptif, nah, sama kita ambil lagi, menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Kemudian perilaku, dan bagaimana penerapannya? Penerapannya menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Oke. Kemudian kolaboratif, kita ambil yang pertama aja, memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Kemudian terakhir, nah ini jawabannya. Jadi penerapannya menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Oke. Jadi ini adalah daripada perencanaan kerja kita ya. Nih udah. Oke, jadi yang pertama kita ambil organisasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik. Bagaimana cara pendapatnya? Mengidentifikasi apa kebutuhannya. Kalau dia butuh buku, ya kita kasih buku gitu kan. Kalau dia butuh jam tambahan, ya kita beri jam tambahan untuk belajar lagi lebih baik. Nah, kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur. Bagaimana caranya penerapannya? Memenuhi janji kita gitu. Jadwal kita kapan, tiket kita kapan, dan sebagainya. Kemudian menunjukkan penguasaan kompetensi yang mendasar dan melakukan ini ya, sampai ke bawah. Oke. Selesai itu kita ke rangkuman. Kita klik ke rangkuman. Ya, inilah sebelum kita ajukan lebih lanjut, ini rangkuman kita yang tadi kita pilih tadi ya, dari pengembangan, tugas tambahan, dan perilaku. Ini sudah di sini semua di rangkuman, dan ini yang perlu kita siapkan ya, seperti sertifikat, kemudian hasil penilaian observasi kinerja guru, ini yang perlu kita siapkan. Nah, kalau sudah oke semuanya, tidak menjadi masalah, baru kita masuk ke lanjutkan, ajukan. Ya, ini kita lanjutkan. Nah, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atas simpan draft jika diperlukan. Ya, simpan dulu, nggak apa-apa, simpan dulu. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Kita sudah selesai. Oke, rangkuman selesai. Oke. Nah, ini kita pilih ajukan saja. Ya, kita pilih ajukan. Oke. Nah, di sini tinggal menunggu. Ya, tinggal menunggu. Perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, persetujuan dan penyesuaian dari atasan, lanjut kesepakatan lalu dilaksanakan. Ya, jadi ada 3 tahap lagi Bapak Ibu. Kita kembali ke beranda. Nah, di sini tinggal menunggu persetujuan atasan. Ya. Nanti atasan akan mengecek kembali apa yang kita rencanakan, yang kita ajukan ke kepala sekolah, dan kepala sekolah akan mengecek. Kalau sudah, dia akan merespon ke sini ya.
Ini gambaran, berarti kita sudah selesai nih Bapak Ibu. Untuk bulan Januari kita sudah selesai ya, sudah selesai. Nanti tinggal nunggu jawaban dari kepala sekolah, ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada, kita tinggal nunggu, kita cek ulang lagi, kita kirim lagi. Tapi kalau sudah oke ya sudah. Ya, demikian gambaran yang dapat saya sampaikan cara membuat perencanaan di kinerja PMM. Maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.